Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, Bapak. Udah, Miss. Udah kayaknya. Udah. Sebentar, ini tulisannya enggak? Yang di slide 2? Sayang jalan dulu. Udah berubah. Oke anak-anak, jadi yang pertama yang akan dijelaskan untuk penyusunan laporan PKL. Maaf, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Dengeran, Miss. Jadi yang pertama anak-anak, untuk data yang harus dikumpulkan oleh siswa kelas 12, yang pertama adalah laporan PKL yang sudah dijilid dan ditandatangan oleh kedua pembimbing. Jadi satu siswa, pembimbingnya ada 2, yang sebelumnya sudah di-share, ya. Kalian tahu kan nama pembimbing 2. Terus yang kedua, yang dikumpulkan itu adalah PowerPoint, adalah PowerPoint PKL, bentuknya soft copy dan diserahkan ke moderator. Moderatornya di sini yang pertama untuk moderator kelas 12 sampai 1 dan moderator kelas 12 sampai 2 dengan Pak Hartono dan Bapak Tatan. Nah, untuk moderator nanti kalian serahkannya itu setelah plan PKL kalian di ACC oleh kedua pembimbing. Setelah dapat tanda tangan dari kedua pembimbing, baru kalian serahkan laporan PKL dan PowerPoint-nya. PowerPoint-nya hanya 7 slide ya. Yang selanjutnya, next. Loading. Daftar nama pembimbing PKL. Yang pertama, Pak Sardion Saragi berpasangan dengan Bu Siti Nurjana. Yang kedua, Bapak Ngadikan dengan Bu Sri Damayanti. Yang ketiga, Bu Ferananda dan Bapak Sutrisna untuk pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya. Jadi 2 orang pembimbing itu memegang 23 siswa. Total siswa kan ada 69, jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang selanjutnya, sistematika penulisan laporan PKL. Yang pertama, teknik penulisan laporan PKL diantaranya font Times New Roman, terus size-nya 12, spasinya 1,5, marginnya 433, ukuran kertasnya A4. Yang selanjutnya anak-anak yang harus diperhatikan, pengetikan laporan PKL itu di laptop, bukan di HP. Karena kalau kalian ngetiknya di HP nanti berantakan ketika kalian ngeprint. Sampai sini paham untuk sistematika penulisan laporan PKL? Paham, Ya, jadi ini yang harus kalian ikutin untuk sistematika penulisan laporan PKL agar nanti ketika kalian rapi ketika diserahkan ke pembimbing. Jadi ini ya, mulai dari font, size, spasi, margin, ukuran kertas sampai pengetikan. Jadi tolong diingat untuk pengetikannya tidak di HP, tapi mengetiknya itu di laptop. Selanjutnya, yang ini kalau tadi adalah teknik penulisan laporan PKL, ini adalah teknik penulisan PowerPoint-nya. Apa saja sih yang harus kalian masukkan di PowerPoint-nya? Yang pertama, untuk PowerPoint jenis fontnya bebas. PowerPoint itu beda sama laporan ya. Kalau laporan kan harus rapi, kalau di PowerPoint jenis font yang kalian pakai bebas, rapi. Yang dilarang di sini adalah dilarang menambahkan gambar yang berunsur pornografi atau sara. Jadi gambar yang kalian tampilkan di PowerPoint itu harus sesuai dengan judul laporan PKL kalian. Misalkan kalau menjelaskan housekeeping, berarti gambarnya tentang housekeeping. Kalau misalkan F&B service, berarti gambarnya harus sesuai dengan F&B service. Terus PowerPoint yang untuk seluruh siswa itu hanya 7 slide ya. Jadi kalian
PowerPoint-nya setiap siswa itu yang dibuat 7 slide. Slide pertama itu tentang apa? Slide pertama itu isinya tentang data siswa, nama siswa, judul PKL dan kelas. Terus slide kedua 3, 4, 5, 6 dan 7 itu isinya tentang hotel, bagian PKL, sistem kerja saat kalian PKL, tugas kalian selama PKL itu apa aja, bagian kalian di PKL apa aja itu dijelaskan. Jadi PowerPoint itu menjelaskan inti dari laporan yang kalian buat. Jangan sampai laporannya apa, PowerPoint-nya apa, ya. Jadi PowerPoint untuk presentasi laporan PKL kalian itu harus sesuai dengan isi dari laporan PKL kalian. Sampai sini, anak-anak paham? Nah, ini untuk teknik penulisan PowerPoint. Jadi antara PowerPoint dengan laporan PKL berbeda, ya. Berbeda untuk pengisiannya, tapi isi dari PowerPoint harus sama dengan judul laporan yang kalian buat, ya. Next, selanjutnya, slide selanjutnya. Berubah nggak, Bu? Ada nggak, Bu? Belum ya? Ntar, Bu. Ya. Oh, udah. Yang di sini ini yang penting anak-anak, peraturan bimbingan di masa pandemi COVID-19. Karena sekarang kita situasinya lagi COVID, jadi untuk teknis bimbingannya ini ada beberapa aturannya yang harus kalian ikuti. Yang pertama, siswa menghubungi guru pembimbing via WhatsApp dengan bahasa yang sopan di hari kerja sekolah. Jadi ketika kalian mau bimbingan, itu jangan sampai di jamnya kalian misalkan malam-malam baru WA ke pembimbing. Itu enggak ya. Jadi ke pembimbing itu di hari jam kerja sekolah. Nah, jam berapa saja jam bimbingan dilakukan saat jam kerja sekolah, bukan di hari libur. Jadwal bimbingan dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi, sampai jam 2 siang. Yang selanjutnya bimbingan dilakukan lewat video call WA, Zoom atau Google Meet, tergantung dari kebijakan guru pembimbingnya masing-masing. Yang keempat, satu siswa maksimal 3 kali bimbingan dengan guru pembimbing 1 dan 2. Ya, jadi satu orang siswa itu maksimal 3 kali bimbingan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jika bimbingan ingin dilaksanakan tatap muka, misalkan kalian sudah rapi hasil laporannya, terus sudah kalian print, mau diserahkan ke pembimbing. Nah, itu boleh dilaksanakan tatap muka dengan guru pembimbing dan yang mengatur jadwalnya adalah guru pembimbingnya. Dan siswa yang datang ke sekolah maksimal 3 orang siswa untuk 1 kali bimbingan. Jadi tidak berbondong-bondong datang. Sampai sini paham? Paham. Ya, karena sekarang situasi kitanya sedang COVID, jadi jika ingin bimbingan tatap muka, maka itu yang mengatur jadwalnya adalah guru pembimbing. Jadwal untuk ketemu dengan siswanya itu adalah guru pembimbing berdasarkan jam ngajarnya guru pembimbing, ya. Dan maksimal siswa yang datang itu hanya boleh 3 orang siswa. Contoh misalkan untuk bimbingan Pak Sardion dengan Bu Siti Nurjana misalkan dijadwalin misalkan hari Kamis dari jam 8 misalkan sampai jam 10 itu untuk 3 siswa, yang selanjutnya dan selanjutnya, atau misalkan di hari lain itu untuk teknisnya semuanya diserahkan ke guru pembimbing. Jadi dimohon untuk guru pembimbing dan nanti siswa yang dibimbingnya agar membuat grup WhatsApp sendiri, ya. Tolong Bapak Ibu, mohon maaf untuk Bapak Ibu guru pembimbing dan jumlah siswa yang dibimbingnya agar membuat grup WhatsApp tersendiri agar memudahkan untuk penginformasian. Yang selanjutnya, maaf Pak, sebelumnya, slide sebelumnya. Udah.
Yang poin ke-6, guru pembimbing dan siswa yang dibimbing harus membuat grup WA agar memudahkan untuk sosialisasi bimbingan. Jadi itu ya teknisnya, bimbingan itu bisa dilakukan lewat video call WA, Zoom atau Google Meet, atau bisa tatap muka langsung dengan syarat maksimal setiap kali bimbingan hanya 3 siswa yang datang. Berarti sehari 3 siswa, besoknya beda lagi, atau misalkan itu untuk teknis berarti diserahkan semuanya ke guru pembimbingnya sesuai dengan jam guru pembimbing di sekolah. Siapa? Next, selanjutnya. Tugas dari guru pembimbing, mohon maaf itu yang HP-nya bunyi. Bu. Dah, lanjut. Yang selanjutnya, tugas dari guru pembimbing yang pertama membantu dan memonitoring siswa saat penyusunan laporan PKL. Yang kedua, mengarahkan siswa untuk membuat laporan PKL yang benar berdasarkan bagian siswa di hotel. Yang ketiga, mengarahkan siswa tentang teknis penyusunan laporan PKL yang benar, mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1, 2, 3, sampai kesimpulan dan saran, serta lampiran dan lain-lain. Jadi, tugas dari guru pembimbing ini adalah untuk memonitoring siswa dalam penyusunan laporan PKL. Dan yang membuat laporan PKL-nya adalah siswa sendiri berdasarkan bagian siswa selama PKL di hotel. Next, yang selanjutnya. Belum berubah ya? Slide berikutnya. Tugas moderator, kali ini moderator ketika siswa-siswa sudah di-ACC dan sudah ditandatangan laporan PKL-nya serta PowerPoint-nya sudah selesai dibuat. Nah, ini diserahkan ke moderator. Moderator yang tadi disebutkan tadi ya. Yang pertama, mengumpulkan laporan PKL, ini tugas moderator yang diserahkan siswa ke moderator dan menyimpannya dengan rapi. Yang kedua, mengumpulkan PowerPoint siswa dan membuat file. Mengecek PPT siswa, menampilkan layar PPT saat siswa sedang ujian presentasi. Next, kalau ini tugas moderator, ini nanti. Next, yang selanjutnya. Isi laporan PKL kelas 12. Nah, ini yang harus kalian pahami. Isi laporan kalian itu atas apa aja, isinya itu apa sih yang ada di dalam isi laporan PKL kalian itu. Yang pertama itu cover, yang kedua identitas siswa, identitas hotel, lembar pengesahan, kata pengantar, sama daftar isi. Nah, ini kan sudah miser ya, sudah miser contohnya, contoh cover itu apa, contoh identitas siswa itu apa, identitas hotel itu bagaimana, lembar pengesahan contohnya bagaimana, kata pengantar sampai daftar isi juga sudah miser ke wali kelas masing-masing. Tolong kalian buka filenya dan tolong dibaca. Alhamdulillah untuk angkatan ini kalian benar-benar sudah sangat-sangat dibantu karena memang mengingat kondisi sekarang lagi pandemi. Makanya untuk kelas yang 12 sekarang kalian harus bersyukur karena kalian sudah dibantu mulai dari cover, yang ini yang poin isi laporan, cover, identitas sampai daftar isi itu sudah dikasih contohnya. Silahkan kalian baca, tapi bukan berarti di copy paste. Jangan sampai namanya, nama siapa ya, itu harus nama kalian yang benar. Jangan sampai asal main copy paste dari yang sudah ada. Next, yang selanjutnya. Slide berikutnya. Nah, kalau tadi itu adalah bagian depan mulai dari cover sampai daftar isi. Nah, sekarang
Apa sih isi bab 1 itu? Isi bab 1 itu namanya pendahuluan. Isi dari bab itu yang pertama, yang A, latar belakang. Latar belakang itu berarti menjelaskan PKL itu apa sih? Nah, kamu jelaskan di situ ya. Terus yang kedua, tujuan dan manfaat PKL. Yang ketiga, penjelasan dan kegiatan. Yang D, objek kerja. Nah, untuk bab 1 pendahuluan ini kan hanya pedoman dari Miss Gita, tapi nanti ketika kalian bimbingan itu kuasa penuh semuanya ada di guru pembimbing. Guru pembimbing berhak untuk misalkan yang bab 1 ini boleh menambahkan poin atau juga misalkan boleh mengurangkan poin, ini hanya gambaran umumnya saja ya. Ini hanya gambaran umum untuk isi babnya saja, tapi nanti ketika siswa bimbingan itu sepenuhnya adalah kuasa dari guru pembimbing. Silahkan yang ada di sini boleh ditambahkan, boleh dikurangi, atau misalkan nanti itu kebijakan dari guru pembimbingnya masing-masing. Yang selanjutnya next, bab 2. Sekarang bab 2 isinya apa? Isi dari bab 2 itu namanya tinjauan umum. Di tinjauan umum itu yang pertama yang dijelaskan siswa adalah sejarah hotel, fasilitas hotel, struktur organisasi hotel. Nah, untuk struktur organisasi hotel ini kan luas. Yang kalian jelaskan itu adalah cukup hanya struktur organisasi hotel di bagian kalian ya, di departemen kalian. Yang selanjutnya bagian PKL, bagian kalian itu ketika PKL bagiannya apa, terus pekerjaan yang dilakukan apa aja itu dijelaskan, terus kegiatan PKL kalian itu seperti apa, misalkan contoh kalian selama PKL ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, nah itu apa yang kalian lakukan itu semuanya dijelaskan di sini, di bab 2, di tinjauan umum. Next, yang selanjutnya. Bab 3, pembahasan. Apa sih yang ada di pembahasan? Contoh di pembahasan itu pengertian housekeeping, F&B service, front office, dan lain-lain itu sesuai bagian PKL di hotel. Jadi di bab pembahasan itu yang dijelaskan adalah yang pertama, pengertian dari bagian atau departemen kalian yang kalian lakukan di hotel. Yang kedua, waktu pelaksanaan PKL dan tempat kalian, PKL-nya berapa lama, tempatnya di mana, terus dari tanggal berapa sampai tanggal berapa aja kalian PKL ya, itu dijelaskan di sini di bagian di poin B. Yang selanjutnya adalah sistem kerja di bagian PKL. Nah, ini juga kalian jelaskan, itu dijelaskannya di bab 3. Next, yang selanjutnya. Di bab 4 itu terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Jadi di bab 4 itu yang dijelaskan hanya kesimpulannya apa, sarannya apa ya. Ini yang dijelaskan untuk bab 4. Next, yang selanjutnya lampiran. Nah, di lampiran ini yang harus siswa-siswi lampirkan. Yang pertama itu adalah fotokopi kegiatan PKL siswa yang ada di buku dari sekolah. Kalian kan ketika PKL itu dikasih buku PKL kan dari sekolah, benar kan? Halo? Iya, dikasih. Nah, itu kan harusnya diisi setiap hari. Mana, Bu? Beberapa bukannya ada yang udah dapat? Ada, udah kok. Saya udah. Saya dapat pengen kelar, Bu, PKL-nya. Untuk yang sudah dapat, silahkan itu diisi. Nah, setelah itu difotokopi, dilampirkan di lampiran. Kalau misalkan yang belum dapat, berarti yang kalian lampirkan hanya foto kegiatan kalian selama PKL. Nah, selama kalian PKL itu kan harusnya ada dokumentasi foto, nak. Misalkan, contoh yang bagian housekeeping lagi merapikan kamar, yang bagian DFO lagi melayani. Nah, ada fotonya ya, foto dokumentasi. Nggak ada deh. Dan yang selanjutnya kata adalah Ilham. foto fasilitas hotel. Foto fasilitas hotel itu juga difoto. Tolong ya Suaranya nah. Suaranya semuanya kena diri. Nggak apa-apa nih. Di komentar dulu, jangan komentar. Yang selanjutnya adalah fotokopi sertifikat PKL untuk siswa yang sudah mempunyai sertifikat. Jadi untuk kalian yang sudah dapat sertifikat dari hotel itu
halaman terakhir lampiran kalian ya. Untuk sertifikat yang sudah punya aja sertifikat, yang belum berarti nggak usah ya. Jadi tidak mempersulit, yang ada silahkan dilampirkan, yang tidak ada berarti jangan. Intinya itu ya. Jadi ini adalah teknis untuk laporan PKL. Untuk laporan PKL mudah-mudahan kalian benar mengisinya, karena kan kalian sudah dikasih tahu ya, filenya bahkan sudah mis-share. Harusnya file yang di-share itu kalian hanya tinggal mengedit dan menambahkan ya. File yang sudah di-share itu silahkan kalian ikutin. Ini nanti PowerPoint-nya akan di-share ke wali kelas, nanti wali kelas yang akan nge-share ke grup siswa. Jadi nanti setelah ini silahkan untuk Bapak Ibu guru pembimbing untuk langsung membuat grup WA, dan untuk teknis bimbingan sudah tadi dijelaskan, bisa lewat WhatsApp, video call WA, bisa lewat Zoom, Google Meet, atau siswa tatap muka langsung. Tapi dengan syarat ketika tatap muka itu siswa yang ke sekolah maksimal 3 siswa, jadi ganti-gantian ya. Satu siswa itu bimbingannya maksimal 3 kali bimbingan ya, jadi biar tidak berkerumun ke sekolah karena kita kondisinya sedang pandemi. Dan untuk kelas 12 mudah-mudahan nanti di Februari sudah tidak pandemi lagi, jadi kalian bisa masuk sekolah. Karena untuk kelas 3 kegiatannya sudah banyak, udah mulai ujian praktek, ujian UKK, ujian US dan lain-lainnya. Kelas 3 banyak, jadi tolong untuk fisik dan staminanya kalian siapkan. Untuk kelas 3 dan berdoa mudah-mudahan di awal Februari pandeminya sudah nggak ada, jadi kalian bisa masuk sekolah. Dan ini untuk laporan PKL nanti kalian bisa langsung presentasi di sekolah kalau kondisinya sudah membaik ya. Jadi untuk nanti presentasi laporan PKL dan PowerPoint-nya nanti dari sekolah akan diumumkan lagi dan melihat kondisi yang ada ya. Silahkan Bapak Ibu, dari Miss Gita saya rasa udah selesai. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.